Corporate Social Responsibility, disingkat dengan CSR. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan, adalah lahir sebagai sebuah reaksi terhadap konsep dan praktek kapitalisme yang berhasil mengubah budaya di dalam memproduksi barang. Dari cara-cara manual ke penggunaan mesin, dari sedikit pekerja menjadi pelibatan pekerja dalam jumlah besar, sehingga mampu melahirkan produk secara masif. Namun di balik keberhasilannya, praktek kapitalisme ini melahirkan petaka. Sejarahnya panjang. Kita bisa kilas balik dari tahun 1700-an. Di masa benua Eropa mengalami revolusi industri. Waktu itu, terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Seperti di Inggris, dimulai dengan kesuksesan merevolusi produksi kain katun menggunakan mesin baru, yang tadinya mesin digerakkan dengan kincir air, kemudian digantikan oleh mesin uap. Mekanisasi secara masif telah meningkatkan produktivitas para pekerja di sektor industri tekstil dan bidang-bidang industri lainnya. Ekonomi yang semula bergantung kepada sektor pertanian berubah ke sektor industri. Bermunculanlah industri di mana-mana, sehingga melahirkan kota-kota industri baru di Inggris, seperti Manchester, Birmingham, Liverpool, dan Glasgow. Gelombang yang mengguncang Inggris itu dengan cepat menyebar ke kawasan Atlantik Utara, hingga mencapai Amerika. Salah satu karakter kapitalisme adalah memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan pengeluaran hingga sekecil-kecilnya, cenderung menghalalkan segala cara. Akibatnya, revolusi industri yang diinspirasi oleh kapitalisme tersebut melahirkan berbagai dampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Terjadilah peningkatan arus urbanisasi ke kota-kota industri, sehingga jumlah tenaga kerja semakin melimpah. Akibatnya, upah kerja menjadi murah. Jaminan sosial pun kurang, sehingga kemudian buruh menjadi susah. Selain itu, para pengusaha lebih banyak memilih tenaga buruh wanita dan anak-anak yang upahnya lebih murah. Pada tahun 1820-an, terjadi huru-hara di Inggris, yang ditimbulkan oleh penduduk kota yang miskin didukung oleh kaum buruh. Gerakan sosial ini menuntut adanya perbaikan nasib rakyat dan buruh. Akhirnya, Inggris kemudian mengeluarkan undang-undang yang menjamin perbaikan nasib kaum buruh dan orang miskin. Selain dampak sosial, dampak terhadap lingkungan juga tak dapat dielakkan. Sungai-sungai yang tadinya jernih berubah menjadi kelam dan kotor. Henry Lansford mengisahkan, antara tahun 1849 sampai 1853, Sungai Thames di London telah menjadi tempat sampah. Akibatnya, 20.000 orang meninggal karena wabah kolera. Sungai Rhine di Belanda mengandung 20% sampah dan limbah industri. Sungai Isar di Rusia juga syarat dengan limbah industri yang mudah menguap dan terbakar jika ada puntung rokok yang dilemparkan ke dalamnya. Di masa yang sama, epidemi tipes melanda banyak kota di Amerika. Bukti-bukti tidak langsung menyebutkan bahwa penyakit tersebut ditularkan melalui air minum yang tercemar. Lagi-lagi disinyalir karena pencemaran sungai oleh industri yang menginfiltrasi air tanah. Desakan kepada industri agar bertanggung jawab terhadap keputusan dan kegiatan bisnis terjadi sangat kencang. Sejumlah pakar ekonomi dan bisnis di masa itu menyoroti dengan tajam terhadap persoalan tanggung jawab perusahaan. Di awal 1916, John Maurice Clark menekankan pentingnya transparansi dalam berbisnis. Dia menulis dalam Journal of Political Economy, jika seorang laki-laki bertanggung jawab atas akibat dari tindakannya, maka tanggung jawab perusahaan harus dilakukan dengan keterbukaan dari transaksi bisnisnya, terlepas dari diatur oleh hukum atau tidak. Pada awal 1930-an, Profesor Theodore Krebs memperkenalkan mata kuliah bisnis dan kesejahteraan sosial di Universitas Stanford. Dia menggunakan istilah audit sosial untuk pertama kalinya, berkaitan dengan pelaporan perusahaan terhadap tanggung jawab sosialnya. Peter Drucker, dalam buku keduanya, The Future of Industrial Man, dirilis pada tahun 1942,
menyoal pertumbuhan industri secara radikal telah mendominasi kehidupan ekonomi dan merampas kebebasan individu. Sebuah tatanan baru harus diciptakan untuk menghasilkan kehidupan yang lebih bermakna. Drucker menuliskan, industri seharusnya memiliki dimensi sosial selain tujuan ekonomi sebagai bentuk tanggung jawab. CSR pertama kali didefinisikan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953. Dia adalah seorang ekonom. Menurut Bowen, dalam bukunya yang berjudul Responsibilities of the Businessman, CSR merupakan suatu bentuk kewajiban pengusaha untuk bertanggung jawab atas kebijakan, membuat keputusan dan tindakan bisnis agar sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai di masyarakat. Pemikiran Bowen dalam buku tersebut dipandang oleh berbagai kalangan sebagai pondasi dalam studi CSR. Menurut R.C.B. Carroll, ada 4 momentum peristiwa yang membuat CSR semakin disadari dan diadopsi dalam dunia usaha, khususnya di Amerika. Peristiwa pertama terkait dengan isu perlindungan konsumen. Ini dipelopori oleh sebuah buku yang ditulis oleh Rob Nader, yaitu Unsafe at Any Speed: The Design in Dangers of the American Automobile. Nader dalam buku ini menyampaikan sanggahan atas klaim dari industri otomotif bahwa kecelakaan disebabkan oleh kelalaian pengendara. Menurut Nader justru sebaliknya, industri otomotiflah penyebabnya, yang telah gegabah memproduksi mobil yang tidak memperhatikan aspek keselamatan. Pada bab awal buku tersebut, Nader mengambil satu kasus, yaitu kegagalan mobil Chevrolet Corvair yang diproduksi General Motors, di mana mobil ini tidak menyediakan sistem keselamatan yang memadai, sehingga mengakibatkan terjadi banyak kecelakaan. General Motors sendiri menyangkal hal itu, bersikukuh bahwa penyebabnya adalah pengendara karena lalai dalam berkendara. Karena masifnya pengaruh buku ini terhadap publik, General Motors melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan sikap, bahkan melayangkan berbagai tuduhan kepada Nader yang menjurus kepada penghancuran karakter. Nader tidak tinggal diam. Dia mengajukan tuntutan kepada General Motors ke pengadilan atas tuduhan yang tidak berdasar dan invasi kepada pribadinya. Pengadilan memenangkan Nader dan memerintahkan General Motors untuk membayar denda sebesar $425.000. Oleh Nader, uang tersebut digunakan untuk memperjuangkan hak-hak konsumen. Kurang dari setahun setelah buku itu diterbitkan, Amerika membentuk Lembaga Keselamatan Federal yang dikenal dengan nama National Highway Traffic Safety Administration, yaitu sebuah lembaga yang bertujuan untuk membangun sistem keselamatan dalam berkendaraan. Peristiwa yang kedua terkait dengan gerakan hak asasi manusia. Gerakan ini dimotori oleh Martin Luther King, seorang pendeta Afrika Amerika yang terkenal dalam perjuangan melawan diskriminasi rasial. Peristiwa yang mengawali adalah di tahun 1955, ketika seorang wanita pekerja berkulit hitam bernama Rosa Parks menaiki sebuah bus sepulang kerja. Karena lelah, dia mengambil tempat duduk yang kebetulan kosong. Namun, selang berapa lama, masuklah penumpang berkulit putih. Oleh sopir, Rosa diminta untuk memberikan tempat duduknya, namun ia menolak. Akibatnya, Rosa ditahan dan didenda sebesar $10 Amerika. Kejadian ini menimbulkan kemarahan komunitas kulit hitam. King menyuruhkan boikot kepada seluruh kaum negro di Montgomery untuk tidak lagi menaiki bus. Aksi ini berlangsung selama 382 hari. Setiap orang kulit hitam memilih berjalan kaki demi memperjuangkan kebebasan dan keadilan. Peristiwa itu menjadi momentum protes ketidakadilan yang selama ini mereka terima. Meskipun merasa sangat kesal, namun Martin Luther King tidak menggunakan cara-cara kekerasan. King menempuh jalan damai dan anti kekerasan, serta mengambil sikap pasif terhadap hukum yang dinilai tidak adil. Pidatonya berjudul I Have a Dream di hadapan lebih dari 250.000 orang massa di Washington
membuatnya semakin terkenal. Pada tahun 1963, dia menerima penghargaan Nobel Perdamaian. Namun tragis, Martin Luther King ditembak mati saat melakukan aksi di Memphis pada tahun 1968. Kematiannya menyebabkan guncangan. Terjadilah banyak kerusuhan dan bentrokan di berbagai kota di seluruh Amerika. 1,5 dekade pembunuhan terhadapnya, Amerika menetapkan hari libur untuk memperingatinya, Martin Luther King Day. Adapun peristiwa ketiga adalah terkait dengan isu lingkungan, dipelopori oleh sebuah buku yang berjudul Silent Spring, ditulis oleh Rachel Carson pada tahun 1962. Buku ini adalah sebuah buku environmental science yang menggambarkan efek yang sangat merugikan akibat dari penggunaan pestisida. Dalam buku ini, Carson menuduh industri kimia telah menyebarkan informasi sesat dan pejabat publik menerima klaim industri begitu saja. Bukunya mendapatkan perlawanan sengit dari perusahaan kimia. Untunglah tekanan publik berpihak kepada Carson, sehingga mendorong perubahan terhadap kebijakan pestisida nasional. Pemerintah mengeluarkan aturan pelarangan DDT untuk keperluan pertanian secara nasional. Buku ini juga menginspirasi gerakan lingkungan lebih jauh, sehingga melahirkan Badan Pelindungan Lingkungan yang diberi nama US Environmental Protection Agency. Adapun peristiwa yang keempat adalah terkait dengan isu gender. Momentumnya adalah buku non-fiksi berjudul Feminine Mystic yang dikarang oleh Betty Friedan pada tahun 1963. Buku ini menggambarkan apa yang disebut Friedan dengan masalah yang tidak memiliki nama, yaitu ketidakbahagiaan secara luas yang dialami perempuan. Digambarkan dalam buku ini, kehidupan beberapa ibu rumah tangga yang merasa tidak bahagia, meskipun hidup berkecukupan secara materi dan memiliki anak-anak. Ternyata ada hal lain yang diinginkan oleh para wanita untuk memperoleh kebahagiaan, yaitu aktualisasi diri, bekerja sebagai wanita karir. Namun ketika mereka bekerja, pendapatan yang mereka terima jauh di bawah pria untuk posisi yang sama. Buku ini ternyata berpengaruh luas. Kalangan politisi berpihak terhadap rasa frustasi perempuan, sehingga mendorong pembentukan sebuah komite di legislatif untuk mengakhiri ketidakadilan. Pada tahun 1963, dikeluarkanlah aturan yang disebut dengan The Equal Pay Act yang menetapkan bahwa perempuan menerima gaji yang sama dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Dewasa ini, gagasan dan praktek CSR telah berkembang luas, mempengaruhi seluruh lini bisnis di berbagai negara di dunia. Sorotan terhadap industri agar melakukan CSR semakin meluas karena dunia dihadapkan dengan isu kerentanan global, mulai dari banjir, bencana longsor, hingga perubahan iklim. Semua itu menuntut kepedulian seluruh pemangku kepentingan dunia, terutama dunia usaha. Dalam banyak kasus, perubahan bentang alam dan kerusakan lingkungan disebabkan oleh praktek kapitalis yang eksploitatif, yang mengabaikan kepentingan manusia dan alam itu sendiri.